this morning. Before we begin our service, mari kita siapkan hati kita. Bersyukur pada Tuhan untuk kasih setianya yang gak pernah habis-habisnya dalam hidup kita. That His loving kindness, that His faithfulness, it's unending faithfulness, unending love that always come into our life. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Gak lain karena Engkau Tuhan yang baik. Yang ada dalam pikiranmu hanya adalah rancangan yang terbaik buat kami. Tuhan, pagi ini kami yang luangin waktu untuk datang pagi ini, yang ngikutin secara online, biar ada pertemuan pribadi dengan Engkau Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat akan mengalami kelegaan, yang merasa jalan hidupnya buntu, Tuhan bukain jalan. Dan pagi ini apapun keadaan kami Tuhan, kami mau bawa hati kami menaikkan pujian kepada Engkau, karena memang Engkau yang layak dipuji dan layak disembah. Thank you Lord. Ini doa kami Tuhan, bahwa hidup kami untuk meninggikan dan memuliakan
untuk meninggikan dan memuliakan nama. Lord, this is our prayer, Lord Jesus, that our life, our body, soul, and mind, that we dedicate it only for you, Lord Jesus, to glorify your name, to pleasing your heart. This is our commitment, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Pagi ini kami juga minta Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan turun untuk kami dan ambil bagian di dalam pelayanan hari ini. Secara khusus untuk guru-guru sekolah minggu yang menyampaikan firman Tuhan. Urapi lidah bibir mereka. Lord, we ask your fresh anointing, especially for the Sunday school teachers and who deliver the sermon this morning. Pengurapan Tuhan turun atas gereja. Your anointing come upon your church, come upon your people. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan selidiki setiap hati kami Tuhan. Kalau ada yang gak berkenan di hadapan-Mu, ingetin kami, tegur kami Tuhan. Lord, this morning search our heart, Lord Jesus. If there is nothing that not right with your truth, remind us and rebuke us. Nama Yesus. Roh Kudus menjamah mereka yang di rumah, menjamah setiap kami yang di tempat ini. Lawat kami Tuhan. Kami butuh Tuhan. Saudaraku di tempat Anda masing-masing katakan, I need you Lord Jesus. Kami butuh Engkau Yesus. We need you Lord Jesus. Kami butuh Engkau Roh Kudus. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari ambil waktu 2-3 menit ke depan sebelum kita memulai kebaktian pada pagi hari ini. Mari kita tetap di dalam hadirat Tuhan. Pejamkan matamu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kasih setia Tuhan. Terima kasih untuk pengampunan, untuk pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib. Pagi hari ini kami mengucap syukur, berterima kasih atas segala sesuatu yang Tuhan telah berikan buat setiap kami. We want to be grateful, we want to thankful for everything that you have given us, for everything that you have done for us, God. For everything we have. Thank you, Jesus. Kemanakah kami dapat pergi Tuhan, menjauh dari kasih-Mu, tapi Engkau tetap mendapatkan kami Bapa. Thank you Jesus. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat
Tuhan mengingatkan kita pagi ini bahwa kita nggak sendiri. Ada Yesus yang berjalan bersama kita. Tangan kanan Tuhan memegang kita dan memberikan kita kemenangan. Amin, saudara. Mari saya undang bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Katakan, katakan dan berharga. Coba angkat tanganmu, katakan sungguh indah, sungguh besar, pengorbananmu Tuhan, buat hidup kami. Terima kasih Bapa.
keselamatan, tempat perlindunganmu. Di saat ku sendiri, Engkaulah sahabatku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Sebab itu kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kasih setia-Mu. Sebab Engkau Tuhan yang tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib ribuan tahun yang lalu, kasih darah-Mu yang Kau curahkan untuk menebus setiap dosa-dosa kami, bilur-bilur darah-Mu yang menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, kuasa-Mu yang berikan kami kekuatan, yang berikan kami pengharapan, terus berharap di dalam Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini semuanya hanya tentang Engkau Tuhan, hanya tentang Yesus, segalanya semuanya tentang Yesus, dan kemuliaan hanya bagi Yesus. Siap jemaat Tuhan untuk siap untuk puji Tuhan, katakan amin. Katakan amin. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita saudara, yang di gereja maupun yang di rumah, saudarakan haleluya. Haleluya, haleluya. Segala puji syukur bagi nama Yesus. Terima kasih Tuhan.
kita, saudara? Siapa sahabat kita, saudara? Saya nggak bisa dengar, coba. Jemaat aja, siapa sahabat kita, saudara? Haleluya, Yesus kaulah sahabatku. Dunia ku pilih
volume-nya ya, biar kuping Anda dengar, sama tetangga Anda dengar. Siapa sahabat Anda? Yesus. Kurang kencang. Siapa sahabat Anda? Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Jadi jangan lupa ya, kalau lagi ada masalah lari ke siapa? Sahabat Yesus. Om Aldo. No. Tuhan Yesus yang benar. Jangan telepon Om Aldo, tapi telepon Tuhan Yesus. Ya, kita berdoa. Sahabat kita Tuhan Yesus. Oke, ada masalah, berdoa sama Tuhan Yesus. Jangan nyari pendeta Anda. Kalau sampai butuh secara fisik tentang bantuan, telepon gereja. Tapi hal pertama yang harus kita lakukan, berdoa di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kita membaca Alkitab kita pagi hari ini dari Yohanes 15 ayat 12 dan yang 13. Kita mau baca dalam bahasa Indonesia sama-sama. Jemaat Tuhan yang siap katakan amin. Amin. Yang siap baca Alkitab katakan amin. Amin. Oke, siap ya. 1, 2, 3. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. In English? Thank you. 1, 2, 3, go. My commandment is this, to love one another just as I have loved you. No one has greater love than this, that one lays down in his life for his friends. Amen. Mari kita renungkan ayat kita pagi hari ini. Sudahkah kita menjadi sahabat yang baik buat teman kerja kita? At least buat di keluarga kita, saudara, suami istri, mungkin adik-adik kita yang sudah berumur, mungkin adik-adik kita butuh bantuan di Jakarta, mungkin di Surabaya, mungkin atau di negara yang lain. Khotbah Om Aldo minggu lalu bilang, at least kita berdoa buat mereka, kita berjalan bersama mereka, kita mensupport mereka, menguatkan mereka. That's a simple thing that we can do for them. But this morning, pagi hari ini kita mau berserah sama Tuhan. Karena Yesuslah sahabat kita. Tuhanlah sahabat kita yang tak pernah sedetik pun meninggalkan kita. God, Jesus Christ is our best friend. He never leave us alone, even in 1 second. Never ever God leave us. If you don't believe it, do it. Pray. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Hidup ini adalah berkat Tuhan. Hidup kami adalah kemurahan. Di masa susah, di masa senang, Engkau tetap baik Tuhan. Anugerah-Mu, kemurahan-Mu terus melimpah atas hidup kami. Thank you Jesus, thank you God. Masa depanku penuh dengan harapan. Katakan aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu.
anugerah-Mu, semua berkat kebaikan-Mu. Angkat suaramu saudara, sembah Tuhan. Katakan terima kasih. Kami hidup hari ini semua karena kebaikan-Mu. Karena anugerah-Mu kami bisa hidup. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Thank you Jesus. Thank you. Angkat tanganmu saudara. Tanpa musik pun kita bisa menyembah Tuhan. Tuhan ada di tempat ini saudara. Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jesus, thank you God. Thank you Lord, thank you Jesus. Katakan dancing my soul. Dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Katakan kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Bisa overtone lagi? Bisa? Ajaib Tuhan. Gereja Tuhan, angkat kedua tangan kita. Kami memuji kebesaran-Mu. Oh, ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Oh,
ajaib Tuhan. Jemaat aja ya, jemaat aja, jemaat aja. Kami Shikidada papa paka shikidada papa paka shikidada papa paka la 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 la. Sungguh Engkau ajaib Tuhan, sungguh Engkau ajaib Tuhan. Yes Lord. Lebih lagi, angkat suaramu lebih lagi. Engkau ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Oh, ajaib Tuhan. Ajaib. Pagi hari ini saya diingatin satu hal, saudaraku. Kalau ada di antara kita yang di rumah di tempat ini merasa bahwa beban permasalahan kita tuh kayaknya besar banget, kita diingetin apa yang pernah Tuhan kerjakan dalam hidup kita di masa-masa lalu. How God brings us here. Bagaimana Tuhan membawa kita ke Amerika. Bagaimana Tuhan menyembuhkan anggota keluarga kita. Bagaimana Tuhan membukakan pekerjaan dan hal-hal ajaib di dalam kehidupan kita. Ingat segala perbuatan-perbuatan Tuhan di masa lalu. Dia tetap Tuhan yang melakukan keajaiban dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Amin, saudaraku. Jangan pernah takut, jangan pernah gentar. Hingga one day, satu hari nanti kita bisa belajar seperti Ayub. Bahwa bukan kata orang, tapi karena saya mengalami sendiri keajaiban Tuhan. Bukan lagi karena kata orang, tapi saya mengalami kebaikan Tuhan. Karena saya pribadi mengalami perbuatan-perbuatan Tuhan. And one day itu akan menjadi kesaksian Anda buat orang lain. Bapak, saya berdoa biar setiap kami di sini boleh mengalami Tuhan sekali lagi. Lord, allow us, Lord Jesus, to experience your touch. Experience your miracle one more time, Lord Jesus. Not what other people say, but we alone experience your goodness, your faithfulness, your miracle. Haleluya. Selidiki hati kami lebih dalam lagi, Tuhan. Pertolongan-Mu gak akan selesai dalam hidup kami. Thank you, Jesus. Bicara lebih lagi, Roh Kudus. Haleluya. Setiap Anda pejamkan mata dan izinkan Roh Kudus bicara. Shikidadada papaka shikidalala. Shikidalala papaka shikidalala papaka shikidalala. Shikidalala papaka shikidalala. Oh, shikidadada papaka shikidalala. Lantai 1, lantai 2 jamah kami, lawat kami Tuhan.
Shikira la 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 la. Shikira la 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 la. Shikira da 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 ba ba ba. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap pagi, besar setiamu Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu Bapa. Pasti firman Tuhan akan bicara buat kami. Membangun kami, menegur kami, menguatkan kami. Setiap kuasa iblis, kuasa kegelapan kami ikat, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. In Jesus name we pray. Amin, amin, amin. Silakan duduk semuanya. Sebelum kita mulai firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sama-sama kita silent cell phone kita. How about if we silent our cell phone this morning? Saya ada announcement singkat, ya. Pertama-tama, again, saya mau remind lagi, sebagaimana saya ingetin minggu lalu, kalau ada di antara Anda yang ingin ke belakang, yang akan ke WC atau segala macam, tolong respect untuk kebaktian anak-anak di bawah, untuk mereka tidak diganggu dengan kita naik turun, dengan kita ke bawah ambil minum atau ke WC. Kalau Anda butuh WC, Anda bisa ke atas tanpa mengganggu adik-adik kita, anak-anak kita yang ada di basement Sunday School. So once again, I really appreciate if you can stay dan tidak turun naik untuk mengganggu adik-adik kita dan anak-anak kita. Hal yang kedua yang saya mau sampaikan adalah untuk Anda yang ingin tetap mau memberikan vaksin support di Indonesia, hari ini hari terakhir, kita akan melakukan perhitungan dan nanti akan dikirim ke California. Dari California digabung beberapa gereja yang memberikan support untuk vaksin di Indonesia. Nanti dari California akan dikirim ke Indonesia, ke 2 kota, ke Semarang dan juga ke Makassar. Dan yang terakhir yang saya mau sampaikan adalah vaksin di Philadelphia, not vaksin, tapi virus new cases di Philadelphia. As you know, Delta variant udah masuk lagi di sini, jadi kita harapkan lebih berhati-hati lagi. Nah, kalau Anda, ini pengumumannya baru kemarin keluar, kalau Anda sudah melakukan full vaksin dengan Pfizer atau Moderna, pay attention. Untuk Anda yang sudah melakukan full vaksin dengan Pfizer atau Moderna, siap-siap akan ada suntikan ke-3, booster. Ya, itu baru dirilis kemarin. Jadi nantikan pengumumannya. Saya lagi coba kontak dengan City of Philadelphia untuk mencoba lagi untuk gereja kita bisa dipakai lagi untuk memberikan bantuan untuk vaksin ketiga untuk masyarakat di sekitar sini. Again, yang saya dapat informasinya hanya untuk Anda yang sudah full vaksin Moderna dan juga Pfizer, ya. Jadi untuk Anda yang di Indonesia yang ngikutin AstraZeneca, selamat malam, ya. Nggak bisa, ya. Jadi hanya yang ada di sini. So, dan yang terakhir yang saya mau kasih tahu, tetap harus kita berhati-hati di dalam kita berinteraksi karena kita nggak pernah tahu apakah teman kita di jalan, teman kita di kerja, apakah mereka sudah full vaksin atau belum, dan segala macam. Dan minggu depan tanggal 22 Agustus ada anak-anak sekolah minggu punya acara setelah kebaktian. Kalau Anda punya anak-anak kecil, encourage mereka untuk ikut serta, ada di buletin Anda bisa baca. Lalu tanggal 21 hari Sabtu, untuk Anda yang merasa diri sudah lumayan usia lanjut, ya, kita akan kumpul di tempat ini jam 12 siang, Ibu Lipo, ya. Jam 12 siang, Anda yang merasa usianya masih muda, berapa tahun ke atas sih, Lipo? 80 tahun ke atas, tinggal 2 orang dong. Pokoknya kalau 80 orang ya 80 tahun ke atas tinggal 2 orang doang yang dalam nama, ya enggak. Ya, pokoknya untuk Anda yang merasa usia lanjut, Anda bisa kumpul sama-sama di tempat ini jam 12 siang. Hari Sabtu bisa hubungin Cilipo atau hubungi saya. Nah, bulan ini
kita masih berbicara tentang you are not alone. Anda tidak sendirian. Dan saya mau supaya Anda juga merasa bahwa bukan hanya Anda jangan merasa sendirian, Anda juga bisa membantu orang-orang yang lagi mengalami kesendirian. Amin. Nah, mari kita siapkan hati kita. Pagi ini yang akan berbicara adalah Pendeta Bastian Yosin. Mari kita kasih tepuk tangan untuk Pak Yosin. Silakan Pak Yosin. Aku nggak tahu, kayaknya itu nggak bisa deh Pak. Ya. Mikrofonnya kayaknya nggak bisa. Oh iya, kasih Andi. Boleh bisa. Oke. Oh, udah bisa. Oke. Cek 1 2. Oke. Belum bisa. Coba. Shalom. Ya. Lebih bagus suara saya dari Aldo. Asik. Oke, iya. Ini Pak, bentar, pakai ini dulu. Oke. Bisa. Hari ini lawatan Tuhan dahsyat. Saya merasakan itu. Tapi kalau hanya hari ini Anda dilawat, 6 hari tidak dilawat, omong kosong. Kita harus terus dilawat Tuhan setiap hari, amin. Siapa yang mau dilawat Tuhan setiap hari, katakan amin. Tanpa lawatan Tuhan kita bukan apa-apa. Hidup kita sangat membutuhkan kehadirannya dalam hati kita, dalam kehidupan kita. G4C. G4C. Just for Christ. Ya. G4C. Gereja kami, sinode kami, mengadakan satu diskusi nasional untuk paradigma baru dalam gereja. Saya harap ini juga akan mentransfer kepada kita sekalian. Apa itu paradigma baru? Paradigma baru, saving the lost generation. Siapa generasi yang hilang di dalam gereja kita? Nanti kita akan melihat. Tanpa kita sadari, kita sudah menghilangkan generasi di gereja kita ini. Sehingga pertumbuhan gereja kita menjadi sangat terhambat. Pertumbuhan rohani menjadi sangat terhambat. Perkembangan misi macet. Pelayanan diakonia macet. Karena kita sudah menafikan satu atau generasi yang hilang tanpa kita sadari. Ya. You are not alone. Apa artinya kalau Anda tidak sepi sendiri, Anda tidak sendirian. Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Siapa di sini yang yatim piatu? Angkat tangan. Aldo, saya juga yatim piatu. Ya, banyak orang yang yatim piatu. Tuhan tidak tinggalkan kamu. Ya. Tuhan hadir dalam kehidupan kamu. Ya. Nah, siapa generasi yang hilang? Next. Ada ayat ini berkata begini, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Saudara sadar atau tidak sadar, generasi yang hilang adalah generasi anak-anak kita. Kenapa? Karena gereja tidak memfasilitasi. Ya. Untuk menjadi seorang gembala, itu PhD, doktor, master. Please, guru-guru sekolah minggu apa? SDR. Ya. Wow. Padahal mereka adalah generasi yang sangat penting untuk ke depan. Dan Yesus berkata dengan jelas dan tegas, tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil ini yang percaya kepadaku, catat, anak kecil yang percaya kepadaku. Saudara, apakah anak-anak kecil bisa percaya kepada Tuhan? Amen. Bisa. Kita aja yang seringkali berasumsi terlalu hebat. Seolah-olah anak kecil menunggu usia tertentu baru percaya. Ternyata Alkitab berkata, anak-anak kecil itu bisa percaya kepada Tuhan.
Nah ini yang harus bertobat gereja itu. Ya. Generasi ini yang hilang. Ya. Lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Begitu ngerinya, begitu pentingnya, begitu seriusnya Tuhan terhadap anak-anak. Next. Dr. Brian Myers, Fuller Seminary, mengadakan satu penelitian. Apa yang diteliti, saudara-saudara? Usia. Ya, usia untuk anak-anak itu bisa percaya kepada Tuhan. Usia 0 sampai 4 tahun memang 1%. Tetapi usia 5 sampai 14 tahun, potensi percaya mereka berapa persen? 85%. Please. Pikirkan ini. Seriously. Pikirkan ini. 85% kesempatan menginjil itu kepada siapa? Anak-anak. Ya, ya. Nah, umur 15 sampai 30 tahun itu 10%. Umur yang tadi itu 30 tahun ke atas, yang loweya tadi, apa sih kok loweya, apa? Senior tadi, ya, itu hanya 4%, please. Jadi kalau nginjili sama orang tua itu lebih sulit, saudara-saudara. Gitu. Karena bahasa Indonesianya kopoh. Sulit. Ya. Seringkali kan begitu, Pak Yusin, ini papa saya sakit, tolong diinjili coba. Sudah sakit, tua, suruh nginjili coba. Ya. Ya. Betapa sulitnya. Ya. Nah, jadi mari kita bergerak. Ada satu ayat penting sebetulnya di dalam Alkitab ini. Bahwa jemaat itu sebetulnya apa sih? Jemaat itu bukan penduduk. Jadi datang duduk, menyanyi, berdoa. Jemaat itu kata Alkitab, pelayan. Pelayan siapa? Bukan pelayan gembala, pelayan Yesus Kristus. Bukan hanya yang berdiri di sini melayani. Semua jemaat adalah pelayan Yesus Kristus. Efesus pasal 4 ayat 13, itu tolong dibaca. Ya. Yesus berkata demikian melalui Paulus. Saya tidak bicara tentang itu, tapi saya tadi tersentuh itu. Next. Nah, saudara, mari kita melihat ini. Apa yang penting bagi Tuhan, itu penting bagi saya, penting bagi kita, penting bagi gereja. Betul enggak? Apa yang penting bagi Tuhan, penting enggak buat Anda? Sangat penting. Tapi belum tentu apa yang penting dari kita penting bagi Tuhan. Ya, toh? Nah, karena itu kita itu gedojor, bahasa Indonesia apa itu ya? Maksudnya sendiri, maunya sendiri begitu, ya. Kaku maunya sendiri gitu. Seolah-olah ini penting Tuhan, gitu. Tapi Tuhan tidak jawab-jawab kan begitu. Tapi apa yang penting bagi Tuhan, itu penting bagi gereja. Amin. Penting bagi saya, penting bagi kita sekalian. Nah, anak-anak itu penting bagi Tuhan. Anak-anak itu penting bagi Tuhan, jadi anak-anak penting bagi kita, bagi gereja. Wow. Ya, jadi catat ini paradigma. Ini paradigma, setting mind. Ini paradigma dalam gereja. Saya sudah mengatakan itu sudah lama di gereja saya. Tapi memang menembus kekuatan dewan itu tidak mudah ya. Tapi itu penting. Jadi jangan dikatakan ini kebaktian sekolah minggu. Ini kebaktian anak-anak. Ya. Jadi seolah-olah hanya sekolah minggu. Ini kebaktian anak-anak. Next. Nah, Tuhan itu, next. Nah ini, Tuhan itu menciptakan manusia ternyata dengan segala kapasitas yang luar biasa. Sejak kita lahir ternyata kita punya kecerdasan.
yang luar biasa. Ya. Kecerdasan yang luar biasa. Ini seorang Howard Gardner yang menemukan ini. Sehingga ketika anak-anak dilahirkan, punya potensi yang lengkap. Ya. Punya potensi yang luar biasa. Cuma sayang tidak dibimbing. Sayang tidak ada mentor. Sayang tidak ada orang yang serius membimbing. Ya. Kenapa redup? Oh sorry. Oh iya. Ya, jadi yang pertama, kemampuan bahasa. Ya, kemampuan bahasa. Ya, ini luar biasa. Indonesia itu ada 718 bahasa. Coba. Ya. Ada 718 bahasa. Ada bahasa Madura, ada bahasa Jawa, ada bahasa Betawi, ada bahasa Sunda, ada bahasa Jawa kasar, Jawa Timur, Surabaya, ada bahasa Jawa yang halus. Suatu hari ada orang Bandung pergi ke Jawa Timur, sampai Probolinggo itu katanya agak malam, perutnya lapar, tidak ada warung yang buka, ada satu warung kecil yang buka di sana. Pikirnya dia akan mampir ke warung itu dan beli sesuatu, paling tidak untuk minum kopi atau apa. Begitu dia masuk warung itu, warungnya orang Madura. Warungnya orang Madura. Dan ketika dia masuk, pemilik warung itu berkata, sobung. Sobung. Nah, pikirnya dia, oh sobung juga enggak apa-apa. Begitu ya. Ya. Ternyata sobung itu habis. Ya, sudah habis. Sudah mau tutup ini. Ya, coba. Nah, seringkali juga bahasa membuat salah paham satu dengan yang lain. Ya. Tapi betapa hebatnya Tuhan. Kalau bahasa di Indonesia 718 bahasa, Tuhan paham tidak? Sangat paham. Tuhan mengerti bahasa Anda. Tuhan mengerti perasaan Anda. Apapun bahasa kita. Ya. Nah, yang kedua, itu kemampuan bahasa. Ya. Yang kedua, kemampuan disebut dengan logika matematika. Ya. Kemampuan yang ketiga, kinestika. Itu apa? Orang yang pintar olahraga itu ya. Itu orang yang luar biasa, fisiknya luar biasa. Maradona itu menjadi orang yang luar biasa karena dia dilatih begitu rupa. Sehingga dia luar biasa. Kakinya menggiring bola itu kayak apa. Ya. Di Indonesia pemain bulu tangkis banyak sekali. Ya. Yang sekarang lagi terkenal itu Anthony Ginting. Ya. Itu luar biasa. Dia pernah juara dunia. Juga Kevin dan Gideon. Ya. Ganda Indonesia yang luar biasa. Yang terbaru itu siapa namanya? Prilly. Ya. Luar biasa. Juara dunia. Ya. Dan mendapatkan penghargaan. Ya. Ya. Apakah itu instan? Tidak. Itu dilatih. Ya. Terus kemampuan lagi apa? Kemampuan spasial, kemampuan musikal. Ya, Sandri itu punya kemampuan musikal yang baik. Ya. Terus apa lagi? Eksistensial, ya. Natural, terus interpersonal dan intrapersonal. Sudah. Ini kapasitas, ini potensi ada dalam setiap orang. Betapa hebatnya Tuhan. Nah, kalau itu dimulai dari anak-anak, betapa hebatnya anak-anak itu. Next ya. Nah, saudara tahu siapa dia? Ini muncul video mungkin 3 tahun yang lalu ya. Ini bernama Yang Pei. Ya, dia seorang yang cacat karena kedua tangannya itu putus. Waktu kecil dia tiba-tiba pegang kabel listrik ya. Dan membuat tangannya kedua-duanya menjadi harus diamputasi. Ya. Nah, ketika dia diamputasi tangannya, berarti dia tidak punya tangan. Kepingin sekolah, tetapi sulit. Ya. Begitu rupa ada banyak kesulitan. Nah, saudara tahu apa yang terjadi? Kakinya itu menjadi tangannya, juga menjadi kakinya. Ya. Dia apa? Ahli sulam. Dan dia, kalau tidak salah, dia mengikuti Got Talent-nya China. Ya. Ya. Got Talent-nya China. Dia menyulam luar biasa. Dengan kakinya dia bisa menyulam dan hasil sulamnya dikagumi oleh banyak orang. Betapa luar biasa potensi dalam kehidupan manusia. Ya.
Bayangkan dia bagaimana dengan kakinya memasukkan benang-benang itu ke jarum untuk disulam, untuk menyulam itu. Gitu. Lawang Anda aja memasukkan benang dengan tangan ini loh ya, masuk ke lubang jarum, gitu. Sulitnya bukan main. Dia dengan kakinya dan menyulam tanpa tanpa desain. Sudah ada di dalam pikirannya bagaimana gambar itu akan terjadi. Betapa hebatnya ini, ya. Nah, ini potensi yang luar biasa. Saudara pernah mendengar nama Tiger Woods? Siapa itu? Pemain golf yang luar biasa. Saudara tahu umur berapa dia mulai main golf? Umur 3 tahun. Gila enggak? Ya. Umur 3 tahun. Ya. Juara dunia loncat indah di Olimpiade Jepang siapa? China. Umurnya berapa? 13 tahun. Ya. Dia setara dengan pemain-pemain dunia yang hebat di dalam Olimpiade itu. Dan dia menjuarai itu di Olimpiade itu. Wow. Dan ketika dia mendapatkan hadiah-hadiah itu, dia berkata, uang ini untuk mama. Ya. Ya. Karena mamahnya yang mendorong dia. Mengencourage dia. Menjadi seorang nak, kalau kamu nanti di sana bertanding, jadilah dirimu sendiri. Fokus nak. Ya. Jangan kacau oleh situasi yang lain. Next. Nah, saudara ini Abraham Maslow. Ya. Abraham Maslow itu seorang ahli psikologi. Seorang ahli psikolog. Dan dia tinggal di New York, enggak tahu dia masih hidup atau sudah meninggal ya. Dia mengadakan satu penelitian ya tentang motivasi. Ya. Tentang motivasi. Ya. Ada 5 tahap sampai tingkat atas. Manusia itu didorong dengan motivasi semakin meningkat dalam kebutuhan kehidupan. Ya. Jadi motivasi yang pertama adalah fisik. Ya, fisik need, kebutuhan sandang, pangan, papan, seks. Itu dasar. Kalau hidup manusia itu hanya sekitar itu saja, kita tidak pernah mempunyai motivasi yang lebih tinggi lagi dan lebih baik. Menurut Abraham Maslow. Ya. Ruwetnya di situ. Itu motivasi paling dasar. Nah, kalau itu sudah dipenuhi, maka naik kepada safety need, kebutuhan rasa aman. Kebutuhan rasa aman tercukupi, naik lagi kepada social need, kebersamaan. Nah, Anda ini sudah ada pada tingkat yang ketiga. Ini sudah bersosialisasi dengan banyak hal. Ya. Anda sudah naik, Anda bukan lagi orang yang tingkat dasar. Nah, kebutuhan yang keempat yaitu esteem need, itu artinya orang butuh dihargai. Nah, ketika kita bisa menghargai orang, Anda sudah sampai kepada level yang keempat. Karena Anda bisa menghargai orang lain. Ya, satu dengan yang lain, saling menghargai. Betapa luar biasa. Tetapi ada satu lagi tingkat yang lebih tinggi adalah aktualisasi diri. Inilah kepenuhan kehidupan. Di sini orang tidak pernah merasa sepi. Di sini orang itu menjadi orang yang bisa membantu yang lain. Nah, karakteristik dari aktualisasi diri adalah orang ini aktif, orang ini operatif, orang ini efektif, orang ini produktif, orang ini powerful. Luar biasa. Orang ini inspiratif, memberi inspirasi kepada yang lain. Ya. Self acceptance-nya tinggi dan apresiatif. Ya, memberi penghargaan kepada yang lain. Orang ini adalah orang tipe problem solver. Ya, bukan problem maker. Ya, banyak orang itu membutuhkan solver dari yang lain. Karena dirinya sendiri itu problem maker. Ya. Jadi ruwet pada dirinya sendiri. Ya. Setelah dikonseling balik lagi. Konseling balik lagi. Ya. Ruwet lagi hidupnya. Orang ini otonom dan mandiri. Orang ini penuh dengan compassion dan charity. Orang ini wajar hidupnya, tidak terlalu aneh-aneh. Wajar, normal. Dan dia terbuka, bukan orang yang eksklusif. Yang sulit didekati, yang sulit dijangkau.
Abraham Maslow secara psikologi ini gambar orang yang hebat. Secara psikologi itu ada kebutuhan ini di dalam diri manusia diteliti oleh seorang Abraham Maslow. Ya. Tetapi bagaimana di dalam Kristus? Saya yakin lebih dari ini. Amin. 1 Korintus pasal 13 itulah aktualisasi diri. Ya. Aktualisasi diri di dalam Kristus. Saya tidak membahas itu karena butuh waktu. Nah, saya ingin memberikan contoh yang konkret saja. Next. Nah, siapa ini? Mother Teresa. Saudara kenal Mother Teresa? Tidak, ya toh. Kita hanya tahu, ya. Kita hanya tahu. Ya. Siapa Mother Teresa? Ya, tokoh dunia yang cinta kemanusiaan, tapi dilandasi atas dasar iman yang luar biasa. Kenapa Mother Teresa bisa demikian? Sehingga dia bisa membuat satu istilah yang hebat. Not all of us can do great thing. Tidak semua kita bisa melakukan perkara-perkara yang besar. Tetapi kita bisa melakukan ya hal yang kecil dengan apa? Kasih dan cinta yang besar. Dari mana inspirasi ini muncul? Ya. Ketika dia ketemu dengan seorang anak, dia kasih dengan kasih yang besar. Ketika dia ketemu dengan seorang baby, seorang bayi yang baru lahir, ditempatkan di pintu tempat tinggalnya, dan dia tidak maki-maki orang itu. Kurang ajar. Ya. Kurang ajar siapa orang yang kayak begini. Tapi dia jemput anak itu dengan kasihnya yang luar biasa. Nah, ada satu ucapan yang menarik. Buah dari keheningan adalah doa. Kalau kita tidak pernah punya waktu hening saat teduh, tidak mungkin Anda bisa berdoa. Kalau waktu kita ini gaduh terus, ribut terus, tidak mungkin kita punya waktu berdoa. Tapi ketika kita punya waktu teduh, kata Ibu Teresa, buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Dan ketika kita bisa berdoa, iman kita kuat. Iman kita bertumbuh. Iman kita tidak goyah. Iman kita teguh. Ya. Ya. Karena itu kalau Anda ingin dilawat Tuhan, jangan hanya hari Minggu ini. Tadi saya merasakan lawatan Tuhan itu luar biasa. Ya. Tapi kalau setiap hari Anda merasakan seperti ini, wah luar biasa. Tidak perlu panjang waktunya, mungkin 30 menit. Ada saat teduh yang begitu rupa sehingga Anda merasakan Tuhan kau melawat aku. Segarnya luar biasa. Ya. Nah, buah iman adalah cinta. Buah cinta adalah pelayanan. Buah pelayanan adalah damai sejahtera. Nah, orang-orang yang betul-betul cinta pelayanan, ada damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal dalam kehidupan kita. Nah, kembali kepada Mother Teresa. Kenapa dia bisa demikian? Dia anak yang kecil, paling kecil, umur 8 tahun atau 6 tahun papahnya meninggal. Jadi dia anak yatim, dia bersama dengan ibunya. Tapi ibunya rajin membawanya ke gereja. Dan umur 8 tahun Mother Teresa itu suka membaca buku autobiografinya misionaris. Sejak umur 8 tahun. Dia membaca buku misionaris. Umur 12 tahun, dia sudah menetapkan dirinya, saya akan melayani orang-orang miskin. Saya akan melayani orang-orang miskin. Dan ketika dia punya ketetapan yang seperti itu, saudara tahu apa yang terjadi? Terus dia bertumbuh itu. Visi itu bertumbuh. Misi itu bertumbuh. Dia lakukan itu. Dia kerjakan itu. Dia kerjakan itu. Sampai akhirnya ya dia betul diutus ke Kalkuta. Dan di tengah negara atau kota yang sangat miskin. Siapa yang pernah ke Kalkuta? Saya tidak pernah. Tapi teman-teman saya yang pernah ke Kalkuta, tahun berapa begitu, sudah tahu? Lewat di jalanan itu,
parfumnya itu luar biasa. Ya. Tahu sendirilah. Ya. Baunya, ya. Bau tai kebo, tai sapi, begitu ya. Bahkan juga manusia. Ya. Teman saya ada host di sana karena itu sidang internasional Mennonite World Conference, ya, di Kalkuta. Dia ada host yang ada dan host itu masak nasi. Sudah tahu apa itu arengnya? Arengnya itu tai sapi yang kering, gitu. Dibuat masak nasi itu, gitu. Nasinya mateng, gitu. Jadi tahu apa yang terjadi teman saya. Waduh, saya tidak bisa makan. Kenapa? Bau tai sapi. Maka dia harus jajan. Itu Kalkuta, di mana tempat Mother Teresa tinggal. Dan dia mendapatkan hadiah Nobel perdamaian. Next. Nah ini Dr. Lee. Dr. Darmawan Lee. Ya. Dr. Darmawan Lee juga sama. Sejak kecil umur 8 papahnya meninggal. Ya, dia jadi anak yatim. Dia membantu ibunya untuk bekerja keras. Ya. Tapi sejak kecil dia punya cita-cita yang luar biasa. Karena dia melihat saudaranya meninggal karena karena rumah sakit tidak bisa merawat dengan baik. Ya. Maka sejak kecil terus dia berkata, Tuhan, saya mau menjadi dokter. Ya. Nah, kebetulan sekolahnya itu dekat dengan gereja. Jadi ketika dia sekolah SD, SR waktu itu, ya, sebelum masuk di kelas, dia ke gereja dulu berdoa. Dia berdoa. Dan setiap hari dia lakukan itu. Dan dalam setiap hari dia lakukan itu, dia berkata doanya sama. Ya. Dia berdoa dengan berdoa yang sama, dikatakan, Tuhan, aku mau jadi seorang dokter. Dan dokter yang aku mau adalah aku mau sekolah dokter di Jerman. Saya tidak tahu dari mana informasinya dia. Tentu dia membaca buku-buku atau bagaimana. Aku mau sekolah di Jerman. Dan betul, saudara, ketika dia lulus SMA, karena tiap hari berdoa untuk itu. Tuhan, aku mau jadi dokter dan sekolah dokterku di Jerman. Setiap hari dikatakan begitu. Tuhan, aku mau menjadi dokter. Dan dokter di mana aku sekolah itu adalah di Jerman. Dan setelah dia lulus SMA, dia betul dapat beasiswa di Jerman. Dan mendapat gelar yang begitu banyak. Ya, mendapat gelar yang begitu banyak. Ya. Dia ahli bedah jantung, dia ahli bedah torah, dia juga seorang dokter internis. Ya. Wah, luar biasa. Dan apa yang terjadi? Ya, dia membangun rumah sakit apung hanya untuk melayani orang-orang miskin yang tidak terjangkau oleh pelayanan rumah sakit yang normal. Ya. Dan dia bilang begini, tokoh idola yang menginspirasi saya adalah Mother Teresa. Ya. Orang miskin adalah Yesus yang menyamar, maka dekatilah mereka, ulurkan tanganmu untuk membantu mereka. Kalau kamu menjadi dokter, kamu jangan memeras orang miskin. Mereka akan membayar, tetapi mereka akan menangis. Karena ketika pulang, mereka tak punya uang untuk membeli beras. Saudara, bagaimana hati ini terbentuk seperti begini? Bagaimana seorang Dr. Lee terbentuk hatinya penuh dengan belas kasihan, cinta kepada orang miskin. Bagaimana Mother Teresa terbentuk begitu rupa, ya, menjadi seorang misionaris charity yang sangat terkenal di seluruh dunia. Hati kemanusiaan dan menolong orang-orang miskin. Dari mana itu? Ternyata tumbuh dari anak-anak. G4C itu dibentuk oleh seorang ibu di Bekasi, karena dia melihat anak-anak. Dia tidak punya anak, tetapi di rumahnya ada 15 anak yang diasuh. Coba.
Dan dari anak-anak itu dia melihat betapa hebatnya Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan. Dari 15 anak yang diasuh karena sejak lama, dia mendirikan gereja itu tahun 2000 lah, tanda petik begitu. Sampai sekarang sudah 21 tahun. Ya. Dan sekarang ini mereka sudah punya misionaris dari anak-anak itu 30 orang. Misionaris di Afrika, misionaris di Afghanistan, misionaris di Cina, misionaris di Pakistan, ya, misionaris di Thailand, dan juga ada yang di Vietnam, bahkan ada yang di sekitar Indonesia. Dari anak-anak mereka. Wow. Cinta Tuhan. Saudara tahu ketika gereja ini bertumbuh dengan anak-anak yang cinta misi, karena anak-anak ini dimuridkan, persembahan misi dari anak-anak ini lebih besar daripada persembahan dari orang-orang tua yang cinta misi juga. Uang sakunya itu disisihkan begitu rupa, ini untuk misi, ini untuk misi, ini untuk misi. Dan ketika dikumpulkan, pendetanya kagum. Wow, ini luar biasa. Nah, saudara, sebelum kita sampai bisa menjamah anak-anak, ya, kita sendiri harus sudah dijamah oleh siapa? Yesus Kristus. Ya, ya. Saya tidak tahu, saya kepingin sebetulnya ada seorang anak di sini. Siapa ya? Saya tidak kenal. Bisa tidak maju ke depan salah satu anak begitu di sini? Berani? Siapa? Siapa namanya? Stanton ya. Stanton. Mau enggak? Ya, takut enggak sama saya? Wah. Ada mic enggak? Pendek aja, kita butuh waktu 5 menit aja. Ya, ada mic? Enggak apa-apa ya. Grab the mic. Wow. Kamu takut enggak sama saya? Enggak ya, oke. Saya sudah Cina. Sama mana Stan? Stanton. 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 You mengerti bahasa Indonesia kan? Oke, sorry. Stanton, kalau aku mau berdoa untuk kamu, ya, kamu minta apa? Kira-kira dalam hidupmu ini. What is your request? Ya, what your request? Would like to pray for Ya. you. What is your request? Prayer request. Kalau aku mau mendoakan kamu loh ini, kamu minta apa? What is your prayer request? Nggak tahu ya toh? Nggak tahu ya toh? Kepingin jadi anak pandai? You want to become a smart guy? Smart student? Oke. Oke. Mau saya doakan untuk itu? You do you mind if he pray for you? Oke. Mau jadi anak yang berhasil? You want to be a successful student? Oke, ya. Nah, sebelum aku berdoa untuk kamu menjadi anak yang pandai, menjadi anak yang sukses, aku ingin perkenalkan kamu kepada satu pribadi yang membuat kamu berhasil. Before I pray for you, I just want to make sure that you know that a person that can make you successful. Dan pribadi itu namanya Yesus. That person is Jesus. Yesus mengasihi kamu. Jesus love you. Yesus itu Tuhan He is a God yang menjadi manusia. that become as a human. Dan bukan manusia yang menjadi Tuhan. Not man become God, but God become man. Dia mati di atas kayu salib He died on the cross untuk mengasihi kamu, to love you, menyelamatkan kamu, to save you, dan mau tinggal dalam hidupmu. and wants to stay in your life. Syaratnya hanya 2. There's 2 requirements. Kamu percaya kepada dia You believe in Jesus dan menerimanya. and accept Him. Mau enggak kamu menerimanya? You want to accept Jesus? Save? Kamu percaya kepada dia? You believe in Him? Nah, ketika kamu percaya dan menerimanya, When you believe in Him, and Yesus tidak hanya di sampingmu, Jesus not only on your side, tetapi ada di dalam hidupmu. but within you, inside your heart. Dan itu akan membuat kamu berhasil. That makes you Menjadi anak yang smart tadi, become smart person dan anak yang berhasil. and successful person. Aku mau berdoa untuk kamu supaya kamu membuka hatimu, menerima Yesus kembali, I want to pray for you so you accept Jesus as your Savior dan percaya kepadanya. and trust Him. Kamu bisa menirukan aku berdoa? You want to repeat after me?
Oke? Oke, mari kita doa ya. Mari kita berdoa untuk Stanton ya. Tuhan Yesus, terima kasih saya Stanton percaya kepadamu, menerimamu dalam hidupku. Aku percaya Engkaulah Tuhan, Tuhanku secara pribadi, Juru Selamatku. Engkau telah mati di salib, mati di salib untukku, mengampuni aku, menyelamatkan aku. Iya. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, aku mengundangmu dalam hidupku. Engkaulah yang menguasai aku. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku bersyukur. Amin. Nah, setelah kamu berdoa, saya akan berdoa untuk kamu, ya, supaya kamu menjadi anak yang smart dan anak yang berhasil. Ya, mari kita berdoa. Mari kita berdoa untuk Stanton. Tuhan, terima kasih untuk pengakuan Stanton. Dia percaya kepadamu, dia menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan sejak anak-anak ini, Engkau menyertainya. Engkau akan membawanya. Stanton menjadi anak yang pandai dan anak yang berhasil. Karena Engkau ada di dalam hidupnya, tinggal di dalam hidupnya. Mulai hari ini dan seterusnya, Tuhan Engkau akan pimpin Stanton setiap langkahnya, pikirannya, hatinya, perasaannya. Berkati orang tuanya yang mengasuhnya, yang membimbingnya, yang mendampinginya. Kami percaya hari ini, hari yang istimewa buat Stanton. Karena Yesus Kristus sudah bertakhta di dalam hidupnya. Haleluya. Katakan, amin. Silakan duduk. Terima kasih Stanton. Ya, thank you. Saudara, itu tadi contoh yang sederhana, ya. Karena dia lebih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, ya. Tapi saya tahu dia sudah mendengar dan dia sudah percaya, ya, di dalam hatinya. Ya, luar biasa. Bagaimana Stanton? Kamu bahagia, happy? Senang? Ya, puji Tuhan ya. Mulai hari ini luar biasa. Kalau di surga mendengar apa yang disampaikan oleh Stanton, ada malaikat-malaikat yang bersorak. Amin? Luar biasa. Pengakuan ketika orang, oh Tuhan, Engkaulah Tuhanku. Maka ada malaikat di surga ya, yang bersorak-sorak. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita melakukan pembaruan iman. Mari kita melakukan pembaruan iman ya. Mari kita melakukan pembaruan. Semua akan berdoa, tirukan saya berdoa ya. Ikuti saya berdoa. Ikuti saya berdoa. Mari kita angkat tangan kita. Katakan dengan nyaring, dengan jelas. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini aku mendengar firman-Mu. Apa yang penting bagimu, penting bagiku. Anak-anak penting bagimu, penting bagiku. Aku percaya menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Sekarang aku mengundangmu, bertakhtalah dalam hatiku, pimpinlah hidupku, kuasai hidupku, ampuni segala dosaku. Oleh darah Yesus Kristus, segala kutuk dosa dalam hidupku dihancurkan. Segala kutuk nenek moyang dihancurkan oleh darah Yesus. Rancangan-rancangan iblis dibatalkan oleh kuasa darah Yesus. Sekarang aku tidak pernah sepi karena Engkau menyertaiku. Engkaulah Tuhanku, Juru Selamatku, penolongku yang datang dalam hidupku menyelamatkan aku. Di dalam nama-Mu aku bersyukur. Amin. Silakan duduk. Mari Pastor Aldo
Silakan. Terima kasih Pak. Anda diberkati saudaraku. Yes, mari, ini tugas kita sama-sama, tugas gereja untuk memperhatikan anak-anak lebih lagi. Dan Anda yang punya anak-anak, Anda gak sendirian, ada kita di sini. Yuk, kita siapkan persembahan kita saat ini. Sebagaimana minggu lalu, Hadi sudah menjelaskan mengenai financial report di PPC. Again, untuk Anda yang selalu peduli, yang setia di dalam membawa persembahan, perpuluhan, lewat gereja tempat ini, terus berdoa saudaraku. Untuk kita bisa mengelola terus dan bisa menyalurkan persembahan-persembahan yang ada. Mari kita bagi itu saudaraku. Kalau Anda mau memberikan untuk vaksin di Indonesia hari terakhir, Anda tulis di amplop vaksin. Dan nanti akan dilaporkan minggu depan. Angkat amplop di tangan kanan kita. Kau terlalu baik di dalam kehidupan kami. Kau sungguh baik dalam hidup kami. Dan saat ini kami mau bawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami Tuhan. Benar. Cuma semata-mata sebagai ucapan syukur. Bukan karena kami pengen diberkatin lebih lagi. Enggak. Kami setiap hari udah merasakan berkat yang Tuhan berikan secara luar biasa. Bapak, Engkau berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan hati yang bersuka cita. Terima kasih Tuhan untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan, dibukakan pekerjaan baru buat mereka. Ada kekuatan, ada kesehatan, ada kesembuhan yang Tuhan berikan. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa memberkati kota tempat kita tinggal, kota Philadelphia. Berdoa buat keamanan, untuk gun control di kota ini Tuhan. Untuk ada polisi-polisi baru. Berdoa untuk spread out new cases Tuhan COVID, supaya boleh orang-orang disadarkan Tuhan. Di dalam nama Yesus, juga untuk negara ini Tuhan. Yang menjadikan mask dan juga vaksin menjadi politik Tuhan. Biar ada kesadaran untuk cinta diri sendiri dan juga cinta akan orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Melepaskan berkat juga buat Indonesia. Terus dipulihkan. Terus ada pertolongan Tuhan turun atas mereka. Teringat untuk Cema sama Jenna sama Marcos yang lagi liburan di Guatemala. Jagai mereka, lindungi mereka selalu Tuhan. Hingga Tuhan tibakan kembali mereka ke Philadelphia dengan selamat. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari angkat kedua tangan kita. Pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Tangan Tuhan yang memimpin kau saat masuk, saat keluar. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Terus jadi garam, jadi terang, dan jadi orang-orang yang peduli akan generasi yang terhilang. Yang peduli akan anak-anak, dari anak-anakmu kecil sampai anak-anak remaja. Karena that's a critical time untuk kita menanamkan kebenaran firman Tuhan buat mereka. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan katakan amin. To God be the glory. To God